Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Almaditria dengan NPM 250606110. Saya adalah mahasiswa Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi dari hasil penelitian saya mengenai kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah. Pada penelitian kali ini, saya menganalisis karya ilmiah berupa artikel jurnal, karya Bambang Irawan dengan judul Organisasi Formal dan Informal, Tinjauan Konsep, Perbandingan dan Studi Kasus, tahun 2018. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah dikarenakan masih banyak ditemukan kesalahan berbahasa dalam penulisan karya ilmiah, baik dari segi ejaan, diksi, struktur kalimat, hingga tata penulisan. Padahal, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan gagasan secara jelas dan logis. Ada 5 hal yang menjadi fokus utama analisa kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah kali ini. Yang pertama yaitu kesalahan ejaan, yang kedua penulisan huruf, yang ketiga kalimat tidak efektif, yang keempat kesalahan paragraf, dan yang kelima penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Beberapa subjudul atau daftar masih mengalami kesalahan ejaan. Contohnya seperti penggunaan spasi sebelum tanda baca titik 2 pada kalimat kata kunci, formal, informal, organisasi. Yang mana hal ini salah dan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penulisan yang seharusnya adalah kata kunci tanpa spasi, lalu titik 2 formal, informal, organisasi. Kesalahan penulisan huruf. Beberapa kesalahan penulisan huruf ditemukan dalam artikel jurnal ini. Salah satunya adalah kesalahan penulisan pada kalimat Daroy organisasi yang muncul di halaman 198, yang seharusnya berupa dari organisasi. Kesalahan dalam penggunaan kalimat efektif juga ditemukan dalam beberapa bagian artikel. Salah satunya pada bagian pendahuluan, pada kalimat, ketika 2 orang atau lebih bersedia untuk saling membantu, tercipta sebuah kerjasama yang tujuannya saling menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing. Kalimat ini mengandung pengulangan makna dan frasa yang berlebihan, seperti saling membantu dan saling menolong yang memiliki arti sama, serta frasa dalam rangka yang bersifat agak mubazir. Padahal kalimat tersebut dapat disederhanakan menjadi ketika 2 orang atau lebih saling membantu, terbentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara umum, artikel jurnal ini memiliki pembahasan yang runtut dan logis. Namun, terdapat beberapa paragraf yang terlalu panjang tanpa jeda topik, terutama pada bagian pembahasan organisasi formal. Paragraf yang memuat lebih dari 15-20 baris tanpa pemisahan ide utama menyebabkan kesulitan bagi pembaca dalam memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan. Beberapa istilah asing dalam karya ilmiah ini yang sebenarnya sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia masih ditulis dalam bahasa asing. Misalnya pada kata performance dan leadership, yang sebenarnya sudah memiliki padanan baku dalam bahasa Indonesia, yaitu kinerja dan kepemimpinan. Itulah tadi hasil analisis mengenai kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah yang saya dapatkan dari artikel dalam jurnal Administrasi Reform dengan judul Organisasi Formal dan Informal, Tinjauan Konsep, Perbandingan dan Studi Kasus, karya Bambang Irawan tahun 2018. Kesimpulan yang saya dapat, ditemukan bahwa kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah meliputi kesalahan ejaan, penulisan huruf, kalimat tidak efektif, kesalahan paragraf, serta penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Kesalahan-kesalahan tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah kebahasaan dan ketidaktelitian dalam proses penulisan. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.